Tepat pada tahun 2019, wacana tentang amandemen Undang-Undang 1945 muncul di Indonesia. Hingga saat ini, kita tahu bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Namun, wacana amandemen kali ini akan mengakomodasi pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dinilai merupakan payung yang paling tepat jika dibandingkan dengan aturan lain. PPHN sendiri merupakan salah satu istilah lain dari GBHN yang dulu menjadi acuan penyelenggaraan negara dan masyarakat dalam melaksanakan suatu pembangunan sekaligus sebagai pemandu agar tujuan pembangunan tercapai. Nah, dalam menanggapi wacana ini, tentu wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan khususnya. Nah, menurut saya, adanya wacana mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah hal yang wajar, karena sebelumnya Indonesia juga pernah mengamandemenkan Pancasila yang telah berlangsung sebanyak 4 kali. Tidak ada salahnya jika kembali Indonesia memiliki wacana atau isu tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun, yang menjadi pokok permasalahan itu adalah tentang adanya jabatan presiden, di mana pada wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 saat ini adanya penambahan masa jabatan presiden yang merupakan bentuk sesat pikir menurut saya, karena gagasan tersebut berpotensi mengakibatkan kemunduran reformasi, padahal sistem politik kita adalah sistem demokrasi yang bermanifestasi dari rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu, semua hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat harus berdasarkan amanat dan restu rakyat, bukan karena pesan dari suatu kelompok tertentu. Nah, jika Indonesia kembali kepada adanya tentang isu mengenai pemilihan presiden, maka kita akan kembali ke masa lalu, tepatnya pada zaman jabatan Presiden Soeharto, di mana beliau dipilih oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tentu saja hal ini akan menuai pro dan kontra tentunya, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi. Menurut saya, untuk pemilihan presiden sebaiknya adalah menggunakan sistem yang saat ini kita pakai, yaitu menggunakan hak pilih atau hak suara dari rakyat. Selain itu, adanya perpanjangan periode, menurut saya itu akan semakin memperluas, sehingga suatu kepala negara akan semakin bebas menjalankan tanggung jawabnya. Nah, semangat demokrasi yang ada di Indonesia tentu harus dikedepankan, karena menurut saya semua warga negara itu berhak menjadi kepala negara atau menjadi presiden. Alangkah tidak baiknya jika demokrasi itu dipaksakan atau diatur hanya untuk kepentingan pragmatis para elit atau para partai politik. Nah, para partai politik ini sebaiknya berpikir matang sebelum merealisasikannya, sebab jika disetujui berpotensi menimbulkan gejolak politik di tengah masyarakat.